Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Hosea 14 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya, Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Hosea 14 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pertobatan yang Luar Biasa, ditulis oleh Arthur Jackson. Kisah inspiratif, Broke, atau rusak, adalah nama julukan Grady, dan 5 huruf itu terpampang dengan blak-blakan pada pelat mobilnya. Meski tidak dimaksudkan untuk memiliki makna rohani,
Julukan tersebut cocok dengan sosok pria paruh baya yang suka berjudi, berzina, dan menipu orang itu. Grady kehilangan harapan, hidupnya rusak, dan jauh dari Allah. Namun, semua itu berubah pada suatu malam ketika ia diinsafkan oleh Roh Allah dalam sebuah kamar hotel. Grady memberitahu istrinya, "Kurasa aku diselamatkan." Malam itu ia mengakui semua dosa-dosa yang dikiranya akan dibawa mati. Ia pun datang kepada Yesus untuk memohon pengampunannya. Selama 30 tahun berikutnya, pria yang pernah mengira dirinya tidak akan hidup sampai usia 40 tahun itu hidup dan melayani Allah sebagai orang percaya yang telah diubahkan dalam Yesus. Pelat mobilnya juga berubah dari broke menjadi repen atau bertobat. Bertobat, itulah yang dilakukan Grady dan yang Allah ingin Israel lakukan dalam Hosea 14 ayat 2-3. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan, Allahmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami, besar atau kecil, sedikit atau banyak. Dosa-dosa kita memisahkan kita dari Allah. Namun, jurang itu dapat ditutup dengan keputusan kita untuk berbalik dari dosa kepada Allah dan menerima pengampunan yang diberikannya dengan murah hati melalui kematian Yesus. Baik Anda seorang percaya yang bergumul dengan dosa, atau seseorang yang hidupnya seperti Grady, pengampunan bagi Anda hanyalah sejauh doa. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dosa apa yang memisahkan Anda dari Allah? Siapkah Anda mengakui bahwa Anda membutuhkan Dia dan menerima pengampunan yang Dia berikan melalui Anaknya, Yesus Kristus? Hal ini patut kamu ketahui. Hosea 1 ayat 1 memberikan pembaca semacam penanda waktu yang memulai bagian yang disebut kitab nabi-nabi kecil, bukan kecil dalam arti atau nilai, tetapi kitab-kitab yang cenderung lebih kecil ukurannya dibandingkan kitab-kitab nabi-nabi seperti Yesaya dan Yeremia, yang lebih besar. Hosea memulai tugas kenabiannya pada masa pemerintahan Raja Uzza dan berlanjut sampai ke masa kekuasaan Raja Hizkia. Hal itu memberitahukan kita bahwa Hosea melayani pada masa-masa sebelum pengasingan umat Israel ke Asyur dan penawanan orang-orang Yehuda ke Babel. Pesan utama sang nabi adalah panggilan kepada umat Israel untuk kembali setia pada perjanjian mereka dengan Allah dan untuk mengingat hukum Taurat ulangan yang telah diberikan untuk membimbing mereka berjalan bersama Allah. Namun demikian, benih-benih pemberontakan rohani yang mencetuskan penawanan umat Israel dapat ditemukan di sepanjang tulisan Hosea. Bahkan, ayat-ayat bacaan kita hari ini, Hosea 14 ayat 2-5, adalah doa yang dianjurkan Nabi Hosea sebagai ungkapan pertobatan dari penyembahan berhala yang berulang kali dilakukan Israel, suatu perzinaan rohani melawan Allah. Jika kita membaca kitab suci, maka kita akan menemukan ada banyak doa yang disebutkan, seperti doa syafaat Abraham, doa Yabes, doa Salomo, doa Nehemia, doa Daniel, doa Bapa Kami, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan mungkin doa-doa lainnya.
Namun hari ini kita akan belajar doa pertobatan yang ada di kitab Hosea, sebagaimana nas Alkitab kita hari ini. Nas hari ini berbicara tentang bagaimana Allah melalui Hosea menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Inti dari firman Tuhan tersebut adalah bahwa agar bangsa Israel mau bertobat kepada Tuhan Allah, karena selama ini mereka telah berbuat salah kepada Tuhan. Memang bangsa Israel adalah bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Mereka sudah mendapatkan tanah perjanjian, sudah diberkati dengan begitu melimpah. Tetapi dalam kelimpahannya itu mereka justru melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mereka begitu mudahnya menyembah dewa-dewa bangsa lain dan meninggalkan Tuhan begitu saja. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini agak unik karena di dalam perintah Tuhan agar bangsa Israel bertobat, Tuhan mengajarkan bagaimana mereka harus berdoa. Sangat sedikit ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Ayat lain antara lain ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang doa Bapa kami, dan hari ini kita akan coba untuk belajar bagaimana inti dari suatu doa pertobatan itu. Pertama, doa pertobatan berarti meminta ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Dalam ayat 3b tersebut tertulis kata-kata, "Ampunilah segala kesalahan." Hal tersebut berarti salah satu inti dari pertobatan adalah meminta ampun kepada Tuhan agar Ia mau mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kedua, doa pertobatan berarti mengakui kesalahan kita. Hal ini sangat terkait dengan poin pertama di atas. Kita tidak mungkin mau meminta Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, kalau kita tidak mau membuat pengakuan di hadapan Tuhan, atau mengakui bahwa kita salah. Seringkali permasalahannya itu ada di sini, di mana kita dengan segala ego kita, tidak mau mengakui bahwa kita salah. Padahal, apa sih susahnya mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita salah? Tetapi seringkali kita masih mempertahankan harga diri kita dan tetap bersikukuh bahwa kita benar. Permasalahannya adalah bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tuhan bukan manusia yang bisa ditipu dengan omongan-omongan manis kita yang memutarbalikkan fakta. Tuhan sanggup melihat isi hati kita, bukan hanya mendengar ucapan-ucapan di bibir kita. Oleh karena itu, syarat kedua ini mau tidak mau harus kita lakukan jika kita memang sungguh-sungguh bertobat. Mungkin pengakuan atas dosa-dosa yang relatif besar memang harus kita akui di depan jemaat, atau minimal di depan pendeta. Tetapi yang terpenting di depan Tuhan kita harus mengakui kesalahan kita. Karena tanpa pengakuan dosa, tidak ada yang namanya pertobatan. Ketiga, doa pertobatan berarti mengakui bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pihak yang dapat menyelamatkan kita. Doa pertobatan harus kita naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita. Jika doa pertobatan itu kita naikkan kepada dewa-dewa lain, maka percuma saja. Karena itu namanya tidak bertobat kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa kita, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dan mengasihi kita. Oleh karena itu, jangan lupa, naikkan doa pertobatan ke alamat yang benar, yaitu kepada Tuhan Allah kita di surga.
Doa pertobatan adalah salah satu tahap yang mau tidak mau kita lakukan ketika kita telah melakukan kesalahan. Terlebih jika kesalahan itu adalah kesalahan yang besar dan fatal. Perlu ada doa pertobatan yang benar-benar nyata, karena jika tidak sungguh-sungguh bertobat, maka kita bisa saja jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama, atau justru melakukan kesalahan yang lebih parah lagi. Ketika kita sedang menaikkan doa pertobatan, mungkin kita akan mengeluarkan air mata, dan saya rasa itu wajar. Tetapi yang terpenting adalah air mata di dalam hati kita alias penyesalan yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita, serta tekad untuk benar-benar bertobat dan tidak mengulangi apa yang menjadi kesalahan kita tersebut. Ingat, pertobatan hanya dapat dikatakan sebagai pertobatan jika kita sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosa, meminta Tuhan untuk mengampuni, dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi, serta meminta Tuhan untuk memampukan kita agar kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, naikkanlah doa pertobatan agar kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.